Nama Benjamin Sesko sedang naik daun sekarang ini, tentunya karena beberapa alasan. Pertama, pemain striker muda ini baru saja bergabung dengan Manchester United, datang sebagai penyegar ujung tombak skuad Amorim, dan diharapkan bisa kembali menaikkan lagi derajat dari klub merah satu ini. Namun, kedatangannya ke Manchester United sendiri merupakan perjalanan yang cukup panjang, dengan persaingan klub lain yang tertarik dengannya, sampai ke pilihan pertama dari klub besar lain. Jadi mari kita lihat lebih dalam bagaimana proses dari bergabungnya Sesko bersama Manchester United. Bagi kalian para fans Arsenal mungkin sempat menyangka kalau Benjamin Sesko adalah pemain striker yang akan mengisi kekosongan atau kelaparan posisi tersebut. Memang benar pada pembukaan musim transfer tahun ini, nama Benjamin Sesko adalah pemain yang sangat kuat dirumorkan untuk bergabung bersama The Gunners. Berbagai media melaporkan hal tersebut. Laporan dari The Athletic mengatakan kalau Arsenal sudah mengincar Benjamin Sesko sejak lama, bukan dari musim transfer tahun ini saja, tapi Mikel Arteta sudah memantau sejak lama. Bahkan pada musim transfer Januari kemarin sempat ada perbincangan yang dilakukan antara Arsenal dan RB Leipzig, tentunya terkait pemain satu ini. Sebuah transfer yang jikalau benar terjadi kemarin maka bisa saja memberikan efek yang lebih kuat untuk hasil akhir Arsenal musim kemarin. Namun semua itu hanyalah skenario what if saja, karena kenyataannya Sesko tidak bergabung bersama skuad London. Alasan terbesar kenapa Arsenal memilih untuk tidak melanjutkan proses ini adalah permasalahan finansial. Pihak Arsenal merasa kalau Benjamin Sesko terlalu mahal untuk mereka kejar kala itu. Melihat riwayatnya musim kemarin bersama RB Leipzig, Arsenal merasa kalau harga dari pemain ini tidak semahal itu. Tidak pikir panjang, alhasil mereka mundur dan mencari opsi lain yang sekarang kita tahu kalau Victor Gyökeres adalah pemain yang dipilih. Sebuah saga panjang juga antara Gyökeres dan Arsenal. Tapi semua itu sudah selesai kemarin. Sekarang setelah Arsenal mundur, pihak RB Leipzig menjelaskan kalau Arsenal adalah satu-satunya klub yang sangat aktif mengincar Sesko, sampai akhirnya dibatalkan. Setelah batal tersebut, barulah nama klub lain mulai berdatangan. Dua nama klub besar muncul, yakni Manchester United dan Newcastle United. Menariknya, sama seperti Arsenal yang pada akhirnya memilih Gyökeres, hal yang sama juga berlaku kepada Manchester United yang sekarang berhasil mendapatkan Sesko. Tapi awalnya Sesko bukanlah pilihan pertama yang mereka incar. Liam Delap adalah pemain yang jadi target pertama mereka, tapi Delap lebih memutuskan untuk bergabung bersama Chelsea. Bukan hanya itu, nama striker lain seperti Hugo Ekitike dan Victor Gyökeres juga sempat mereka bicarakan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak The Athletic. Cukup ironis memang melihat bagaimana Arsenal malah mendapatkan Gyökeres yang diincar oleh Manchester United, dan begitupun sebaliknya di mana Benjamin Sesko malah berlabuh ke Old Trafford, yang padahal Mikel Arteta menginginkannya duluan. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus mendatang, Arsenal akan datang ke Old Trafford untuk pertandingan pembuka Premier League musim ini, di mana Gyökeres akan bertemu dengan Sesko untuk pertama kalinya dengan seragam yang baru. Usaha Manchester United melakukan penyegaran dimulai dengan masuknya Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dua pemain yang dari awal musim transfer sudah mereka inginkan. Positifnya, kedua pemain tersebut memang sudah sangat tertarik untuk bergabung. Alhasil proses transfernya bisa berjalan dengan lancar, hanya tinggal memikirkan biayanya berapa. Namun dalam kasus Benjamin Sesko, hal ini berjalan dengan sangat kompleks. Jauh lebih kompleks dibanding dua transfer tadi. Ada perebutan yang sangat panas antara Manchester United dan Newcastle United. Posisi Newcastle kala itu lebih diuntungkan. Kenapa? Karena Newcastle menawarkan banyak hal yang tidak ada di Manchester United. Mulai dari gaji yang lebih tinggi, biaya transfer yang lebih tinggi juga, dan adanya kompetisi UCL. Sedangkan jikalau kita melihat Manchester United, tentu saja kondisinya berbeda. Alasan kenapa Newcastle United sangat mendorong keinginannya untuk Sesko mengarah kepada efek domino, di mana striker mereka yakni Alexander Isak sudah melaporkan mogok kerja dan bahkan meminta secara keras untuk keluar dari Newcastle. Isak ingin pindah ke Liverpool, sedangkan Newcastle tidak mau melepasnya begitu saja. Dan sebelum Isak bisa pindah ke Liverpool, mereka harus mencari dulu siapa penggantinya. Itulah kenapa Sesko sangat ingin mereka tarik. Manchester United di lain pihak
pihak, mereka masih punya daya tarik yang sangat kuat. Ada alasan kenapa klub ini masih bisa disebut sebagai 3 besar klub sepak bola di dunia. Walaupun dari segi finansial lebih kecil daripada Newcastle dan tidak ada kompetisi Eropa di musim depan, pada akhirnya Šeško lebih memilih untuk bergabung bersama Ruben Amorim. Nama Benjamin Šeško sendiri memang selalu berada di bagian atas ketika Manchester United membicarakan tentang striker. Bahkan hal ini sudah terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Walaupun bukan target pertama atau kedua, Šeško selalu saja bisa menjadi pilihan. Nama lain yang ada di sini meliputi Gyökeres, Ekitike, dan jikalau Šeško gagal ditarik, maka ada kandidat lain seperti Oli Watkins dari Aston Villa dan bahkan Nicholas Jackson dari Chelsea. Salah satu alasan pendorong kenapa Manchester United memilih Šeško mengarah kepada Christopher Vivell, yang jika kalian tidak tahu, beliau adalah head of scouting dari klub ini. Sebelum bergabung bersama United, diketahui kalau Vivell adalah bagian dari RB Salzburg, dan dia juga yang ternyata memantau Šeško untuk bisa masuk ke RB Leipzig di tahun 2018. Jadi dia sudah mengerti dengan siapa itu Šeško dan bagaimana permainan yang dia berikan. Potensi pemain muda ini sangat tinggi dan menurutnya United adalah tempat yang paling pas untuk meningkatkan potensi tersebut. Akhirnya terkuak juga informasi baru, di mana The Athletic melaporkan kalau ternyata sebelum Manchester United memutuskan untuk mengajak Zirkzee bergabung musim kemarin, Šeško adalah pilihan utama mereka. Pemain satu ini sudah disetujui oleh pihak Ineos dan bahkan lebih jauh lagi daripada itu, di mana laporannya mengatakan kalau Šeško sudah masuk radar United selama 7 tahun ke belakang. So, semua ini seakan sudah ditakdirkan kalau memang suatu saat nanti Šeško akan menjadi ujung tombak Manchester United, entah itu disengaja atau tidak. Pada proses transfer ini, pihak Manchester United selalu saja positif dan percaya diri kalau pada akhirnya Šeško akan datang ke Old Trafford. Berbagai media seperti The Athletic dan Fabrizio mengatakan kalau Newcastle sangat mendorong keras kedatangan Šeško ke sana, tapi United di lain pihak tidak pernah ragu kalau pada akhirnya mereka akan memenangkan perlombaan ini. Dan yap, memang itulah yang terjadi. Tercatat Newcastle telah melakukan 2 kali penawaran kepada RB Leipzig, 1 kali ditolak dan 1 kali lagi digantung. Tapi tidak lama setelah Manchester United mengirimkan penawaran pertama mereka, sebuah deal bisa terjadi. Walaupun penawarannya dari segi finansial tidak berbeda jauh. Namun memang benar dari pihak Šeško sendiri sempat ada diskusi yang cukup panjang, di mana dia dan pihak timnya harus memikirkan pilihan mana yang paling tepat untuk diambil. Ada beberapa hari sampai 1 minggu saga ini berjalan, dan ternyata jawabannya adalah Manchester United. Sekarang pencarian striker yang diinginkan oleh Ruben Amorim telah didapatkan, dan lewat kedatangan Šeško ini sayangnya harus ada striker lama yang keluar. Dan Ho-Yun adalah nama yang sekarang ini sedang ramai untuk direncanakan kemana masa depannya setelah chapternya bersama United selesai. Perlu dicatat memang kalau skuad baru dari klub ini cukup mengerikan. Kedatangan para pemain baru sukses membuat hype untuk pendukungnya kembali naik. The Athletic melaporkan kalau para petinggi Old Trafford meminta secara tegas kalau hasil musim kemarin tidak lagi terulang. Karena jikalau musim baru ini hasilnya sama, maka semakin jauh lagi klub ini akan tenggelam. Menariknya, Manchester United sendiri diketahui masih belum selesai di pasar transfer. Dengan sisa waktu sekitar 2 mingguan lagi, mereka masih ingin mencari kekuatan baru dengan nama seperti Carlos Baleba yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan. Pada saat video ini dibuat, musim Premier League sudah kembali dimulai. Jadi mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh skuad baru Ruben Amorim ini. Terlebih lagi fokus utama diberikan kepada Benjamin Šeško. Menurut kalian sendiri, apakah Šeško bisa menjadi ujung tombak yang diinginkan oleh para fans, atau kejadian Ho-Yun 2.0 malah akan terulang? Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.